Baik teman-teman semua, kali ini saya akan membacakan satu buah video request dari teman kita yang ada di WA ya. Assalamualaikum Om, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Om bisa minta tolong buatin video cara setting Mikrotik RB951UI 2HND untuk WiFi IndiHome. Rencana saya membuka usaha WiFi kecil-kecilan. Saya berlangganan IndiHome 30 Mbps, jadi mikrotiknya saya udah beli sama routernya merek TP-Link TLWR 840N. Nah, saya kepengen WiFi IndiHome-nya jadi voucher dan password Om. Guys Om. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa ya teman-teman semua. Di video kali ini Anton Informasi akan membuatkan salah satu teman kita video tutorial cara setting Mikrotik RB951UI 2HND ini untuk WiFi IndiHome sebagai hotspot voucheran dan juga WiFi rumahan ya teman-teman. Baik, kebetulan ini ada bahannya. Ini ada Mikrotik 95 RB951UI 2HND bersama dengan router TP-Link TLWR 840N nya. Oke, di sini teman-teman lihat ada header 1 sampai 5. Kebetulan nanti header 2 ini saya akan masukkan sebagai dari IndiHome ya, internet dari IndiHome ya. Ini kita lakukan pekabelan langsung aja. Ini kabel dari IndiHome, internet dari IndiHome, kita masukkan colokan di port 2 seperti ini. Nah, ini sudah selesai saya colokan kabelnya. Kemudian nanti di header 3 ini saya akan fungsikan sebagai internet keluar yang nanti menuju ke TP-Link TLWR 840N ini ya teman-teman. Oke. Tapi di sini saya akan menggunakan header 4 sebagai media saya masuk ke mikrotiknya. Ini saya hubungkan ke mikrotiknya dulu ya. Nah, ini. Kemudian yang satunya lagi ini masuk di port 1, masuk di port LAN-nya ya, teman-teman. Ini. Oke, sebentar. Oke. Sehingga tampilannya seperti ini ya. Ini dilihat aja. Nah. Oke. Header 2 ke IndiHome, kabel ke modem IndiHome ya. Kemudian header 4 ke TLWR 840N. Oke, sekarang kita langsung aktifkan aja. Langsung colokan seperti ini. Oke. Kemudian kita on-kan juga TP-Link-nya. Nah, kita tunggu kedua perangkat ini menyala normal ya, on ya. TP-Link-nya belum on. Oke, ini sudah menyala lampu power dari TP-Link TLWR 840N, dan dari Mikrotik ini juga sudah menyala ya. Di header 2 dan header 4 sudah terkoneksi ya. Ini sudah lampu indikator sudah on. Oke, sekarang kita setting pertama kali Mikrotik ini sebagai hotspot voucheran ya teman-teman semua. Oke, di sini saya akan cari nama WiFi yang keluar pada TP-Link TLWR 840N. Oke, ini sudah terhubung ke internet karena kita belum melakukan settingan. Oke, sebagai langkah pertama kita buka aplikasi Mikrotik seperti ini. Kemudian untuk pertama kali klik discover it aja seperti ini. Kemudian kita klik make address saja dulu. Ini kebetulan Mikrotiknya masih default ya. Kita push passwordnya, kemudian kita connect. Oke. Pada langkah pertama di sini silahkan klik menu 3 balok, kemudian klik interface saja seperti ini. Kemudian klik interface. Kemudian tadi untuk internet dari IndiHome, WiFi IndiHome itu ada di header 2. Klik saja seperti ini, kita klik lagi pensil. Kita tambah namanya. Kita tambah namanya IndiHome aja. IndiHome. Ini berfungsi kita menambah namanya di belakang ini supaya nggak bingung dalam melakukan konfigurasi. Setelah itu kita klik selesai. Oke. Kemudian checklist. Nah, tadi sudah saya bilang di header 3 itu untuk hotspot voucheran ya. Kita cari header 3, ini ada. Klik aja seperti ini. Di sini kita tambahkan namanya voucheran ya. Voucheran seperti ini, kemudian selesai, kemudian oke.
kemudian checklist. Oke. Nah, setelah itu untuk header 4 itu nanti kita akan gunakan untuk WiFi yang memiliki password atau PPPoE ya. Saya pisahkan aja header 4. Sini saya akan tulis PPPoE ya. Seperti ini. Oke. Kemudian checklist. Nah, oke, di header 4 sudah running karena tempat saya menancapkan TLWR 840N. Nah, di header 1 kebetulan kosong ya untuk untuk PoE in. Kemudian header 5 untuk PoE out. Oke, setelah selesai kita melakukan konfigurasi, silahkan klik back saja seperti ini. Nah, untuk konfigurasi interface kita setelah selesai. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi IP ya, teman-teman. Klik saja menu 3 balok, kemudian cari menu IP, klik saja seperti ini. Nah, di sini kita akan meminta IP secara otomatis ke modem IndiHome-nya untuk header 2 atau tempat internet dari IndiHome. Klik saja IP, kemudian pilih DHCP client, klik lagi DHCP client seperti ini, klik tambah. Interface arahkan ke header 2 IndiHome, ini ada. Klik saja seperti ini, kemudian oke. Setelah itu kita klik checklist. Kita tunggu sebentar, ini akan mendapatkan alamat IP dari modem. Oke. Klik back. Klik menu 3 balok. Klik back lagi. Kemudian coba klik di addresses-nya. Oke. Ini addresses sudah ada di IP yang keluar dari modem, yaitu 192.168.1.27/24. Oke, selanjutnya saya akan membuat IP untuk header 3 dan header 4 ya. Caranya klik tambah seperti ini. Kemudian address saya akan membuat IP untuk hotspot caranya di header 3 ya, 21.1.1.1/24. Oke, seperti ini. Kemudian selesai. Oke. Dan interface arahkan ke header 3 untuk bocoran. Oke. Checklist. Nah, kemudian untuk header 4 saya akan membuat IP untuk header 4 untuk PPPoE-nya nanti. Klik saja tambah seperti ini. Kemudian saya akan buat alamat IP lagi di sini. 23.23.1.1/24. Oke, seperti ini. Kemudian kita arahkan ke header 4. Ke header 4 PPPoE-nya dan oke, checklist. Nah, di sini IP untuk hotspot bocoran dan juga untuk klien MikroTik sudah selesai ya, teman-teman. Sekarang kita back saja. Klik menu 3 balok, kita back. Masih di dashboard MikroTik. Selanjutnya kita akan konfigurasi firewall-nya. Klik saja IP seperti ini, kemudian klik firewall seperti ini, pilih NAT. Klik tanda tambah seperti ini, kemudian chain biarkan saja terisi dengan SCR-NAT, kemudian out interface kita klik saja, arahkan ke header IndiHome seperti ini, header 2, kemudian oke. Kemudian di action pada tab action pilih mask curate ya, teman-teman, seperti ini, kemudian oke. Coba kita cek saja. Oke, jika sudah selesai, klik checklist seperti ini. Oke, ini firewall sudah selesai ya, kita setting ya, teman-teman. Kemudian kita klik back lagi seperti ini. Klik menu 3 balok, klik back. Kita cari DNS. Kita akan membuat DNS untuk MikroTiknya. Klik DNS, kemudian klik setting. Pada kolom atas, klik saja seperti ini. Kemudian isi dengan DNS server Google ya, 8.8.8.8. Kemudian selesai. Kemudian klik lagi anak panah ke bawah, isi dengan secondary-nya 8.8.4.4. Selesai. Kemudian oke. Nah,
scroll ke bawah, ada tab menu allow remote request, itu kita checklist. Oke, kemudian kita checklist saja seperti ini. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan mengaktifkan yang namanya DHCP server ya, untuk header 3 untuk hotspot bocoran ya teman-teman. Kemudian klik saja menu 3 balok, klik back lagi. Kemudian setelah itu klik menu IP, klik DHCP server seperti ini, kemudian DHCP, klik seperti ini, kemudian DHCP setup, klik header bocoran dulu, kemudian next, kita klik next, kita klik next lagi, kita down kan. Oke, DHCP 1 pada header 3 hotspot bocoran sudah selesai. Sekarang kita akan buat DHCP untuk header 4. Klik tambah. Oke, kita klik interface. Kita interface arahkan ke PPPoE. Oke. Oh, sorry. Ini kita back dulu. Yes. Kita back saja ya. Ini kita hapus. Sorry. Kita klik logo kunci Inggris seperti ini, kemudian DHCP setup lagi, arahkan ke PPPoE, kemudian next, kita klik next lagi, down kan seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah ada 2 DHCP server ya, untuk mikrotiknya. Sekarang kita back lagi. Nah, sekarang kita akan membuat untuk login pack memasukkan voucher di header 3 ya. Klik saja untuk 3 balok seperti ini. Back lagi, cari hotspot. Ini ada hotspot. Klik server seperti ini. Kemudian klik logo kunci Inggris. Klik hotspot setup. Klik dan pilih header 3 hotspot bocoran, kemudian next lagi. Select sertifikat, dinonkan saja seperti ini, kemudian klik next lagi. Nah, di sini kita akan membuat DNS ya. Contoh di sini anton.com ya. Jika teman-teman ingin membuat server DNS name, usahakan yang belum digunakan oleh mana-mana website ya. Bisa juga nama kalian seperti di sini anton.com atau yang lain ya, aku.com, baju.com, itu terserah teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita klik selesai, kemudian next. Nah, di sini saya akan membuat password untuk adminnya, untuk saya sendiri ya, untuk lokal ya. Contoh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian kita klik selesai. Kemudian kita klik down. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman ya. Kita membuat server hotspot bocoran di header 3. Oke, sekarang kita back. Nah, sekarang kita akan membuat server PPPoE nya di header 4 ya teman-teman. Klik menu 3 balok seperti ini, klik lagi, klik back lagi, kemudian pilih PPP, kemudian pilih PPPoE server, klik tambah seperti ini. Service name kita isi server PPPoE, underscore PPPoE. Oke, selesai. Oke, interface arahkan ke header 4. Oke, arahkan ke header 4 PPPoE nya, kemudian oke, checklist. Oke. Nah, di sini untuk header 4 nantinya berfungsi sebagai WiFi rumahan atau WiFi klien rumahan ya teman-teman, yang masih menggunakan password. Kemudian jika ingin menggunakan secret, silahkan buat secret ini dulu, kemudian setting. Nanti routernya sudah ada di playlist video saya. Oke. Ini sudah selesai, kita back lagi. Sekarang kita akan mengaktifkan jam mikrotik.
back saja seperti ini. Kemudian kita cari menu sistem. Oke, setelah itu kita pilih clock. Nah, di sini biarkan aja otomatis kedeteksi ya. Time zone auto detect ya. Yes. Kemudian time zone name sudah terisi sendiri, Asia Jakarta. Oke saja. Setelah itu kita buat password ya. Masih di menu sistem seperti ini, kemudian password. Kita cari password. Oke. All password kosong, harus kita kosongin lah karena Mikrotik nggak memiliki password login pertama kali ya. Sekarang new password. Saya akan membuatnya sesimpel mungkin ya saya ya. Silahkan pilih sesuai mohon teman-teman ya. Di sini saya akan membuatnya seperti ini aja, kemudian klik change. Oke. Nah, setelah itu sekarang kita akan mereboot TP-Linknya Mikrotiknya supaya konfigurasi yang telah kita lakukan tadi berhasil disimpan oleh Mikrotiknya ya. Scroll ke bawah. Di sini teman-teman perhatikan ada order setting, klik saja seperti ini. Kemudian klik reboot saja seperti ini. Kemudian reboot. Oke. Mikrotik sudah mereboot melakukan rebooting ya untuk melakukan penyimpanan terhadap konfigurasi yang telah kita lakukan tadi. Oke, sembari kita menunggu Mikrotik ini melakukan rebooting, kita langsung setting yang TP-Link TLWR 840N sebagai akses point voucherannya ya. Kita back saja seperti ini. Kebetulan ini HP saya masih terhubung dengan TP-Linknya ya teman-teman ya. Ini oke, langsung saja kita buka menu browser Chrome. Kemudian klik tambah. Ketik alamat IP default dari TP-Link TLWR 840N 192.68.1.0.1, kemudian enter. Di sini saya akan masuk sebagai admin. Nah, ini masih default admin. Oke, kemudian di sini admin juga. Kemudian login. Nah, di sini klik saja ini tampilan di quick setup ya. Klik saja next seperti ini. Kemudian pilih access point, karena kalau kita memilih access point ini otomatis DHCP servernya nanti akan nonaktif sendiri ya, dan akan mendapatkan alamat IP dari Mikrotiknya. Klik next saja seperti ini. Kita ubah namanya dulu di sini. Contoh Anton informasi, oke. Kemudian password itu untuk password kita kosongkan ya, karena ini untuk voucheran, disable wireless security seperti ini. Kita disable saja. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik next lagi. Kemudian kita finish. Nah, dia akan melakukan rebooting hingga 100% TP-Linknya ya teman-teman. Oke. Ini TP-Link sudah selesai melakukan rebooting ya, otomatis HP saya lost koneksi dengan TP-Linknya ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan memindahkan kabel yang dari header ini. Ini dari TP-Link ya teman-teman. Ini TP-Linknya biarkan saja di port LAN ya, di port LAN masih menancap seperti ini. Kemudian ujung satunya lagi tadi sudah saya bilang bocorannya terletak di header 3 ya. Saya akan colokkan di header 3 seperti ini. Oke. Nah, ini sudah saya colokkan di header 3. Nah, ini di sini juga sudah menyala, sudah terkoneksi ke Mikrotik ya. Ini tetap orange karena ini nanti akan hijau jika kita hubungkan lewat LAN. Tapi ini kita akan coba sekarang cari nama WiFi yang keluar dari sini ya, yang sebagai bocoran dulu. Oke, kita cek dulu. Oke, sekarang saya akan cari nama WiFi-nya ya, yang keluar dari. Nah, oke, ini saya besarkan. Apakah berhasil atau enggak ya? Saya coba cek dulu di HP saya. Ini ada informasi ya, enggak ada password sama sekali karena sebagai hotspot bocoran. Coba kita klik saja seperti ini, apakah keluar ya login page-nya atau enggak? Kita cek dulu. Mendapatkan alamat IP. Oke, kita tunggu saja. Nah, oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Coba sekarang saya akan masuk ya. Saya akan masuk menggunakan user saya tadi admin.
kemudian password 12345678910, kemudian oke. Oke, ini sudah berhasil masuk ya teman-teman. Berarti kita sudah selesai menyeting Mikrotik ini menjadi hotspot bocoran dan juga WiFi rumahan atau klien Mikrotik. Nah, untuk membuat voucheran, untuk membuat voucher dan langsung ngeprint voucher itu teman-teman bisa melihat video saya yang ini ya. Di sini sudah saya bagi tutorialnya cara membuat dan langsung print voucher lewat HP. Nah, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua ya. Oke, sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.